Oke, teman-teman, kita coba untuk membuat proposal skripsi ataupun tesis ya. Eh, kita mulai dari menggunakan ChatGPT ya. Ini yang versi gratisan ya. Oke, kita minta yang seperti ini. Jadi untuk ChatGPT ini ya, kita harus tahu dulu apa yang kita inginkan ya. Baru bisa kita minta bantuan ChatGPT. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu apa yang kita inginkan, ya, maka eh, sepertinya percuma kita menggunakan ChatGPT. Oke, oke ya. Nah, kita bahas tentang pembuatan proposal skripsi jurusan Teknik Informatika, gitu ya. Kita mulai dari 1.1 latar belakang. Ya. Kita fokus ke latar belakang, ya. Introduction, ya. Karena disinilah apa namanya kalau kita di artikel ilmiah itu ya, jurnal ya, bagian inilah yang sering membuat artikel kita itu di reject gitu ya. Misalnya pernyataan yang jelas atau pernyataan tertulis tentang masalah gitu ya. Ya itu harus ada di bagian latar belakang. Apa saja sih yang harus ada di bagian latar belakang ini gitu ya. Nanti kita tanya pada ChatGPT ini ya. Tapi kita harus tahu dulu apa namanya keilmuannya ya. Oke, jadi tuliskan latar belakang untuk sebuah penelitian ya, sebuah judul penelitian karena skripsi itu adalah penelitian ya. Beda kalau tugas akhirnya itu bukan penelitian, misalnya tugas akhirnya itu project gitu ya. Nah, jadi eh, skripsi itu adalah penelitian. Tesis juga penelitian ya, karya ilmiah gitu ya. Jurnal juga karya ilmiah. Kemudian disertasi juga karya ilmiah gitu ya. Nah, jadi kalau 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 ini kita sebut sebagai penelitian ya, maka dia adalah karya ilmiah ya. Sama ya, laporan hasil penelitian. Judulnya pengaruh jarak potret terhadap tingkat akurasi pengenalan jenis bibit ya. Pengaruh jarak potret. Berarti di sini tersirat apa? Ada beberapa jarak potret gitu ya. Ya. Ada beberapa jarak potret. Jadi pengaruh beberapa jarak potret terhadap tingkat akurasi pengenalan. Ya. Berarti kita akan mencari jarak potret yang terbaik. Ya. Jarak potret yang memberikan hasil yang terbaik. Ya. Hasil yang di mana? Ya. Pada akurasi pengenalan jenis bibit. Jenis bibit mangga melalui citra urat daun dengan metode pengenalan CNN. Ya, karena kalau kita tahu bahwa eh, fingerprint apa? eh, eh, Biometrik ya. Biometriknya manusia itu ada fingerprint, ada wajah gitu ya. Kemudian ada bentuk telinga, kemudian ada ada pola suara gitu ya. Nah, itu biometriknya manusia. Nah, kita mencoba untuk biometriknya tanaman itu misalnya melalui citra urat daun ya. Apakah urat daun ini bisa membedakan antara satu jenis pohon mangga dengan pohon mangga lainnya. Ya, jadi misalnya mangga mangga aru manis dengan mangga mangga gedong gitu ya. Apakah apakah tekstur urat daunnya itu berbeda gitu ya. Jadi eh, jadi kita tidak asal menuliskan saja, tapi kita tahu makna apa di balik itu ya. Jadi di sini maknanya kita mau mencari apakah nah, ini mau mencari ya, bukan mau membuat, mau mencari. Nanti saya ungkapkan apa itu bedanya mencari dengan membuat gitu ya. Jadi jadi kita tahu bahwa eh, biometriknya manusia itu ada fingerprint, ada retina mata, ada bentuk wajah ya, ada pola suara itu ya. Gitu. Jadi dengan fingerprint kita bisa mengaktifasi handphone kita dengan
atau face unlock gitu ya. Nah, itu biometriknya manusia. Nah, apakah biometriknya tumbuhan ini bisa melalui citra urat daun gitu ya? Ya. Oke, jadi tidak asal-asalan kita pengenalan melalui citra urat daun. Maksudnya apa gitu ya? Oke, dengan metode CNN. Jadi kita di sini mencari ya. Nah, kita mau melalui citra urat daun. Apa yang kita cari? Yang kita cari itu adalah jarak potret ya. Mencari jarak potret. Jadi research mencari jarak potret ya. Jadi research itu adalah ada yang diukur dan ada yang dibandingkan. Bukan hanya sekedar mengukur, tapi juga membandingkan. Kita ukur jarak potret itu misalnya 5 cm, akurasinya berapa? Ya, 10 cm, akurasinya berapa? Jadi misalnya ada 100 kali pengujian, ternyata 80 dikenali. Berarti dia 80% gitu ya. Nah, itu 5 cm berapa akurasinya, 10 cm berapa akurasinya, 15 cm berapa akurasinya, terus ya. Nah, nanti akurasinya itu bisa meningkat ya ataupun menurun. Nanti dia ada titik jenuh. Kalau dia naik terus, kemudian dia datar, kemudian dia turun gitu ya. Nah, di situ ada titik jenuhnya di mana dia tidak naik lagi ya. Nah, itulah apa namanya yang akurasi tertinggi gitu ya. Oke, ya. Jadi di situ kita mencari ya. Terakhir kita membandingkan ya. Ya, dari beberapa jarak potret yang kita lakukan eksperimental, yang kita lakukan eksperimen, mana yang memiliki tingkat akurasi tertinggi, ya. Nah, itu yang kita lakukan eksperimen terhadap terhadap penelitian ini, ya. Nah, metode pengenalan yang digunakan adalah CNN, gitu ya, atau yang lainnya terserah gitu ya. Nah, kita minta ya, itu penulisannya dimulai dari penjelasan tentang mangga, ya. Tentang mangga. Nanti kan ditanya tuh, mengapa mangga? Mengapa bibit mangga gitu ya? Ya, jadi kita harus tahu jawabannya gitu kan. Ya, kita orang komputer nggak tahu, ya. Ya. Penjelasan tentang mangga dari beberapa sisi. Nah, ini kita kasih contoh, ya. Nah, contoh inilah yang nanti jadi pedoman si ChatGPT ini menjawab, gitu. Ya. Misalnya manfaat, gitu ya. Misalnya dampak ekonomi, ya. Misalnya dampak kesehatan. Ya. Nah, itu kita kasih contoh supaya apa? Supaya ChatGPT bisa mengetahui apa yang kita kehendaki. Ya kan kita di sini dimulai dari penjelasan tentang mangga dari beberapa sisi, misalnya manfaatnya apa gitu ya. Manfaatnya misalnya menjaga kesehatan gitu ya. Dampak ekonomi bisa menumbuhkan perekonomian rakyat gitu ya. Nah, itu kita kasih contoh supaya dia bisa berkaca. Nanti dia ngambil dari sisi lainnya ya, apakah dari sisi koperasi, apakah dari sisi ya macam-macam lah ya, yang dia punya di database dia bisa dia keluarkan semua gitu ya. Nah, setelah itu kemudian dilanjutkan hingga mengerucut ke arah permasalahan ya. Nah, nanti dia baca dari sini ya, yang mana sih masalahnya itu ya, mengerucut ke arah permasalahan. Nah, nanti dia baca di judul ini permasalahannya apa, kan sudah jelas di sini. Permasalahannya itu adalah belum diketahui jarak potret yang terbaik, ya. Belum diketahui jarak potret yang terbaik. Itu masalahnya, ya. Makanya dicari jarak potretnya, ya. Itu permasalahannya, ya. Oke. Nah, sebelum dia memberikan jawaban, kita tulis dulu, analisis dulu sebanyak 2 kali jawaban yang akan Anda berikan ke saya supaya tidak terjadi kesalahan. Gitu. Ya. Ini kalau saya ini saya anggap harus. Saya anggap harus ini. Kalau nggak pakai ini agak kacau jawabannya. Ya. Oke. Di sini ya. Baik, saya akan memberikan 2 analisis singkat terhadap jawaban yang akan saya buat agar bisa mengecek struktur dan kekuatan argumennya. Lalu menyajikan teks latar belakang 1.1 yang lengkap dengan dan siap dimasukkan ke proposal skripsi. Oke,
Kita lanjutkan. Ini analisis dia yang pertama, ya. Dia analisis dulu, jawaban yang akan dia berikan itu dia analisis dulu. Kemudian yang kedua, dia analisis lagi, analisis yang kedua. Ya, kalau kita tulis 3 kali ya 3 kali dia analisisnya, ya. Analisis yang kedua, nah baru dia jawab. Ini jawabannya, ya. Mangga merupakan salah satu buah tropis. Nah, ini yang kita inginkan, ya, bahwa dia cerita dulu tentang objek, ya. Dia cerita dulu tentang objek itu, ya, ya, sesuai dengan keinginan kita. Ya. Kemudian, ya, kalau seandainya kita belum tahu, kita tanya aja sama dia. Sebenarnya latar belakang atau apa namanya ya 1.1, eh, kalau di jurnal itu introduction, ya. Apa sih isi dari introduction itu? Apa sih eh, yang harus ada pada latar belakang laporan skripsi itu? Dan tuliskan urutannya. Nah, gitu. Ya. Apa sih yang harus ada? Nanti kita coba, ya. Kita coba di sini, ya, ChatGPT sih, ya. Tuliskan apa saja yang harus ada pada 1.1 latar belakang untuk laporan hasil penelitian pada skripsi, ya. Nah, itu, ya. Kita coba, ya. Nah, ini strukturnya dia berikan, ya. Kondisi umum atau fenomena, ya. Nah, kemudian permasalahan atau kesenjangan problem, ya. Kemudian solusi umum yang diajukan, kemudian relevansi urgensi. Ini urutannya. Batasan umum penelitian, skopnya. Kemudian arah menuju rumusan masalah, ya. Kemudian ringkasan susunannya. Nah, jadi kita tanya, apa sih yang harus ada di 1.1 itu? Ya. Jadi bukan 1.1 itu bukan asal tulis. 1.1 itu bukan asal tulis. Memang ada urutannya, ya. Nah, sebaiknya yang tadi, ya, ini, ya. Sebelum kita minta ini, ya. Sebelum kita menulis ini, ya, ada baiknya kita nulis ini dulu. Nah, ya, kita tulis ini dulu, ya. Kemudian kita tambahkan dengan ini, ya. Kita tambahkan, ya, di sini, ya. Di bawahnya kita tambahkan, oke. Kita send, ya. Nah, nah, setelah dia berikan ini, ya, setelah dia berikan ini, oke, baru kemudian kita lanjutkan ini. Nah, copy, kemudian kita paste di bagian bawah sini, ya. Nah, kita paste di bagian bawah sini. Baru dia ngikut dari jawaban dia yang pertama tadi, gitu. Ya. Nah, di sini. Ya. Oke, ya. Nah, dijawab sama dia di sini. Oke, ya. Tuh. Oke, analisis satu. Oke, analisis dua. Nah, baru jawaban dia. Nah, ini baru jawabannya nih. Ya. Nih, ya. Tuh. Tuh. Ya, mirip, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini, ya. Salah satu sumber informasi morfologis. Nah, ya. Salah satu karakter morfologi yang menjanjikan untuk identifikasi varietas ada pola urat daun. Nah, gitu, ya. Mirip, ya. Nah, jadi sebaiknya kita berikan dulu dia sebuah teori, minta sebuah teori, gitu, ya. Nah, baru kemudian dari teori itu kita kita ungkapkan apa yang kita inginkan, ya. Nah, kalau di sini kita langsung mengungkapkan apa yang kita inginkan, gitu, ya. Ya, mungkin dari sini saja sudah tahu, gitu, ya. Dari sini saja udah tahu, ya, tanpa harus eh, mengungkapkan yang ini tadi, ya. Oke. Nah, udah jelas di situ, ya. Jadi kita udah kelihatan di sini,
ya yang kita inginkan, ungkapkan dulu mangga itu apa. Nah, bila perlu nanti ditambahkan di sini gambar mangga, ya. Oke, kita minta langsung mengerucut. Nah, gitu ya. Kemudian dilanjutkan hingga mengerucut ke permasalahan, ya. Nah, di sini kita lihat. Jadi setelah cerita tentang mangga, ya, langsung dia ke pemilihan bibit, ke pemilihan bibitnya, ya. Nah, setelah kepemilihan bibit apa? Apakah ke harga, apakah ke kesuburan, ya? Oh, ternyata ke nama bibitnya, ya. Nah, kita mengarah ke nama bibitnya, ya. Jadi dia mengatur dari satu paragraf ke paragraf lainnya itu, ya, mulai dari apa itu mangga mengerucut ke permasalahan. Permasalahannya di mana? Dia baca dari judul yang kita berikan ini. Pengaruh jarak potret. Berarti permasalahannya adalah mencari jarak potret yang terbaik. Nah, dari mana? Dari mangga, kemudian mengarah ke bibit. Bukan mengarah ke pengolahan, bukan mengarah ke penjualan, bukan mengarah ke tempat lain, tapi mengarah ke bibitnya. Ya, mengarah ke bibit, kemudian dia mengarah ke citra urat daun. Ya, baru kemudian penelitian terdahulu. Kalau kita tidak tahu ini ya, kita tidak tahu ini sedang menjelaskan apa, ini sedang menjelaskan apa, ini sedang menjelaskan apa. Kita kita minta sama dia, ya. Terima kasih atas jawaban yang sudah Anda berikan dengan baik. Sekarang tulis ulang jawaban yang sudah Anda berikan dengan menambahkan bagian penelitian terdahulu, ya. Penambahan, walaupun sudah ada tapi minta ditambahkan lagi, ya. Analisis dulu sebanyak 2 kali jawaban yang akan Anda kirim supaya tidak terjadi kesalahan. Oke, ini analisis satu, kemudian ini analisis dua, kemudian, nah ini lanjut lagi, ditulis ulang lagi, ya, ditulis ulang lagi, ya, kemudian dia eh, apa namanya menambahkan eh, penelitian terdahulu, ya. Jadi kalau kita lihat paragraf satu, paragraf 2 sama ya dengan yang tadi, ini ya, pemilihan bibit sama ya paragraf 2. Ini ya, proses identifikasi jenis bibit. Nah, mirip-mirip ya. Nah, kemudian baru ditambahkan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu. Ya, oke. Nah, next ya. Terima kasih atas jawaban yang Anda berikan. Sekarang tambahkan keterangan seperti subjudul pada tiap paragraf. Maksudnya apa? Menjelaskan paragraf berikutnya akan menjelaskan apa. Jadi kita tahu. Nah, ini ya. Paragraf ini intinya ini. Pentingnya komoditas mangga secara ekonomi dan gizi. Tuh, kalau ditanya, paragraf ini menjelaskan apa sih? Nah, paragraf ini menjelaskan apa sih? Oh, paragraf ini menjelaskan ini loh, ya. Oke. Kemudian paragraf ini menjelaskan apa? Menjelaskan permasalahan identifikasi bibit secara konvensional, ya. Terus berikutnya menjelaskan apa? Pemanfaatkan teknologi pengolahan citra dalam identifikasi tanaman. Paragraf berikutnya menjelaskan apa? Ini, ya. Jadi jangan sampai eh, kita tidak tahu. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan, kita tahu, oh adanya di paragraf ini. Kenapa? Karena kuncinya kita udah tahu di sini, ya. Nah, kemudian ini paragraf ini menjelaskan apa? Pentingnya faktor jarak. Nah, jadi kalau ditanya di mana Anda menjelaskan faktor jarak itu penting? Nah, kita tahu, oh ini ada di paragraf ini, ya. Nah, tahu kita di halaman berapa dia ada, ya. Kemudian gap penelitian yang belum terjawab. Ada di mana? Ada di sini, ya. Pernyataan, nah, ya. Kemudian urgensi penelitian signifikan yang diusulkan. Apa sih pentingnya itu? Ya, apa sih pentingnya penelitian ini dilakukan? Ya, oke. Nah ini ya sudah ditambahkan subjudul-subjudulnya, ya, seperti subjudul ya. Nah itu penting ya, penting ini. Ya, tapi kalau di skripsi tesis nggak perlu dituliskan bagian ini, ya. Oke. Nah sekarang kita lihat, ya, lanjut ya. Dia bilang tuliskan rumusan masalah, gitu ya.
Ya udah nanti ini ya, nanti dulu ya rumusan masalah ya. Kita kembali dulu ke sini ya. Nah, ini kan harus ada sitasi ya, harus ada sitasi. Bagaimana cara kita membuat sitasinya? Ya. Cara membuat sitasinya gampang, kita tinggal pergi ke Jenny.ai ya. Kita pergi ke Jenny.ai ya. Ada nggak di situ ya? Nah, itu ya. Oke, ini saya buang dulu. Udah azan ya, sebentar dikit ya. Mudah-mudahan bisa selesai nih. Oke, dikit lagi. Oke, oke. Ini yang berbayar ya, mungkin berbayarnya itu sekitar 10.000 rupiah saya beli di Shopee ya. Oke, ini Jenny.ai. Setelah saya copy dari sini, ya setelah saya copy, kemudian di sini tinggal kita blok aja. Kita blok sampai ke titik, gitu ya. Kita blok sampai ke titik, kemudian kita klik site, ya. Di sini banyak setting-settingnya ya. Silakan dipilih nanti setting-settingnya ini untuk apa, itu untuk apa gitu ya. Nah, ini kita pilih yang relevan saja. Kemudian kita ambil yang dari tahun 2002, 2020, 2021 gitu ya. Oke, kemudian kita tinggal site di sini. Site, nah dia masuk ya. Kemudian di sini kita bisa cari lagi. Kita site, masuk, langsung nulis ya di bawah ya. Langsung nulis ya. Nah, kemudian nanti ada pilihannya di sini ya, apakah IEEE atau APA atau Chicago modelnya ya. Gini ya, atau APA ini modelnya atau IEEE. Nah, gitu ya. Kemudian ini ya, ini pernyataan lagi. Jadi setiap pernyataan itu harus ada rujukan. Itulah yang namanya ilmiah ya. Itulah yang namanya ilmiah. Ada pernyataan dan tidak ada pernyataan tanpa rujukan ya. Nah, ini kemudian kita cite lagi. Kemudian di sini kita cite lagi cukup gitu ya. Ini langsung muncul semuanya nih. Kalau yang gratisan ini nggak muncul ya. Apa namanya? Blur, warnanya blur ya. Ya, beli aja lah cuma cuma 10.000 atau 12.000 rupiah ya. Kemudian di sini ini kemudian kita cite lagi ya, mungkin kita cite hanya satu saja gitu ya, kebetulan sama artikelnya ya, jadi silakan disitasi saja mana yang perlu disitasi ya, tapi ingat setiap pernyataan harus ada rujukan gitu ya. Oke, nah itu ya cara 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 citasinya ya. Ini juga bisa kita paraphrase ya, bisa kita paraphrase pakai AI di sini. Oke, ya. Bisa diparaphrase di sini secara akademik, nah, gitu ya. Kita ubah secara akademik. Oke, ini selesai di bagian bawah. Oke ya. Nah, ini ya. Langsung kita replace atau insert di bawah teks itu. Replace ya. Replace. Oke. Ya. Nah, kemudian ini bisa juga kita lakukan lakukan apa namanya? Translate ya. Nah, translate ke Inggris. Oke. Nah, itu bisa juga langsung diparaphrase ya. Oke, replace. Oke, udah lancar di sini. Selesai, ya. Nah, itu ya untuk bagian bagian latar belakang. Ya, baru kemudian bisa dilanjutkan bagian rumusan masalah. Ya, lanjutkan analisis dulu 2 kali. Nah, gitu ya. Oke, analisis, analisis, kemudian langsung diungkapkan rumusan masalah. Ya, atau kita tanya dulu seperti yang ini tadi. Ya, kita tanya dulu yang seperti yang di sini tadi ya. Ya, di laporan skripsi itu ada rumusan masalah. Coba Anda jelaskan tentang rumusan masalah itu seperti apa, ya. Nah, baru kemudian analisis dulu jawaban Anda sebanyak 2 kali. Nah, setelah itu baru kita minta tuliskan rumusan masalah dari sini, ya. Atau ungkapkan dulu semua teori, ya. Tuliskan apa saja yang harus ada di latar belakang. Jawab dulu. Sudah itu kita 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 tulis lagi gitu ya. Kita tulis lagi di sini gitu ya. Eh eh, eh, Tuliskan cara.
menuliskan rumusan masalah dan eh, research question. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, nanti setelah itu baru kita tanya yang di sini tadi tuh. Ya di bawahnya ya. Di bawahnya bukan di beda tab bukan ya. Bukan di beda tab ya di bawahnya. Nah, setelah dia ngomong tentang rumusan masalah, baru kita tanya ya, baru kita tanya tentang ini. Jadi teori-teorinya sudah kita ungkapkan semua di sini, ngobrol sama dia, nanti dia akan mengacu pada jawaban yang dia berikan ya. Tapi lihat dulu jawaban yang dia berikan itu benar atau salah gitu ya. Oke, makanya kita minta dia analisis dulu sebanyak 2 kali ya. Nah, gitu ya selanjutnya ya kalau sudah rumusan masalahnya sudah aman, pokoknya kalau 1.1 aman, kemudian rumusan masalahnya aman, kemudian ruang lingkup, batasan masalah, dan apalagi satu lagi itu tujuan dan manfaat ya sudah aman ya, jelas itu sudah ya. Nanti baru ke arah bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 nanti dihubungkan dengan bab 1 ya. Oke, nanti kita buat lagi video yang lainnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Jumat.